Sebab Tuhan akan menolong hidupku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab ku tahu Tuhan sayangi diriku. Aku bisa dan ku mampu, sebab Tuhan akan menolong hidupku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab ku tahu Tuhan sayangi diriku. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali lagi kami di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Narasumber kami pada malam hari ini tentu adalah sangat spesial sekali, jauh dari Anjungan, Kalimantan Barat, Bapak Pendeta Dr. Nico Gading. Selamat malam Bapak Pendeta. Malam. Wow, luar biasa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan di channel ini untuk Bapak berbincang-bincang, bercerita tentang kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Begitu ya Bapak ya? Iya, iya. Pak Pendeta, sekarang ini kan Bapak memimpin ini. Banyak nih, nggak tahu lagi entah apa lagi jabatannya. Ketua apa, Christian Center, tergabung di FKUB, Ketua MDYPP, STT-ATI, dan nanti yang menjadi fokus kita adalah Ketua Sinode GMI. Namun sebelum kita semua kejabatan itu, boleh nggak cerita seorang Nico dari suku Dayak? Siapa ini Nico Gading ini? Monggo Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Itu artinya apa itu? Kami nggak tahu itu. Itu salam Dayak. Oke. Maksudnya salam sejahtera supaya sehat dan selamat dan hidup tetap takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Oke, itu Dayak apa? Dayak Kenayak. Wow. Boleh kan cerita? Kalimantan Barat. Oke, boleh cerita Bapak sedikit itu berapa secara garis besar saja berapa jenis Dayak dan Bapak ini Dayak yang bagaimana? Ya, memang Dayak agak banyak ya. Kalau di Kalimantan Barat ada Dayak Iban, Dayak Mualang, Dayak Melawi, dan lain sebagainya. Tapi untuk Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Landa, itu Dayak Kenayak atau Dayak Ahe. Oke. Dan Bapak inilah Dayak Kenayang, Dayak Ahe. Iya. Merupakan Dayak yang mayoritas ada di Kalimantan Barat, Pontianak, atau sekitar Anjungan. Untuk Kalimantan Barat termasuk mayoritas. Oke. Baik. Boleh Bapak ini lahir di mana dan kok tiba-tiba akhirnya jadi pendeta, walaupun bagi suku masyarakat Dayak itu tidak terlalu asing jadi hamba Tuhan. Iya, saya sebenarnya sudah generasi kedua jadi hamba Tuhan. Wow. Ayah saya almarhum Pendeta Napi Gading adalah seorang pendeta. Wow. Dan dia ketua sinode Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus di Kalimantan Barat 2 periode, 10 tahun. Oke. Dan dia adalah angkatan pertama atau periode pertama dalam suku kami menjadi Kristen karena dia dididik oleh misionari dari Region Missionary Union dari Amerika Serikat. Oke, jadi orang tua Bapak adalah generasi pertama dikatakan dari suku Bapak yang menjadi Kristen dan juga sekaligus langsung menjadi hamba Tuhan. Benar. Wow, hebat sekali. Jadi bapak saya waktu itu selain jadi pendeta, dia juga jadi temenggung. Dia tokoh masyarakat, tokoh adat di daerah saya. Oke, sebentar. Sehingga bagi kami nanti tidak terlalu heran kalau Bapak sendiri juga sebenarnya menjadi tokoh
di masyarakat suku Bapak begitu ya. Oke, itu nanti begitu. Kemudian Bapak akhirnya sudah dibesarkan dalam masyarakat Kristiani. Ya, dari kecil memang kami sudah dididik dalam keluarga Kristen, berdoa pagi, malam, dan di kampung saya ada misionaris yang dari Amerika yang bekerja di poliklinik, ada Nona Clara dan Nona Ginny Kapser. Sekarang mereka sudah kembali ke Amerika. Tapi Bapak masih jelas nggak apa namanya? Tentu di masyarakat, di sebagian masyarakat Bapak, di sekitar Bapak masih ada orang-orang Dayak yang masih terikat dengan kultur asli dari masyarakat itu. Oh ya, ada. Bapak bersentuhan dengan itu juga? Iya, bersentuhan. Mereka yang masih dalam hidup penyembahan berhala atau kehidupan duniawi yang masih belum diwarnai kekristenan masih ada. Oke, sedikit aja ini Pak, tidak mengulang, tidak mengorek luka. Pada waktu peristiwa berdarah di Kalimantan, suku Bapak itu terlibat dalam persoalan itu. Ada, tapi mayoritas mereka bukan orang Kristen, mereka tanda petik Katolik, tapi sebenarnya mereka masih animisme. Oke. Waktu itu bagaimana peran orang tua Bapak, dan Bapak juga pasti sudah memahami karena usia Bapak juga pasti sudah dewasa pada waktu persoalan itu. Ya, kami tidak terlibat langsung, cuma kami kalau yang pertama dulu kan dengan orang Tionghoa demonstrasi tahun 98. Bapak saya banyak mengungsikan orang Tionghoa ke Pontianak, ke Ngabang, bahkan kita bawa ke kampung-kampung supaya mereka aman. Oke. Artinya betapa sebenarnya ada peran-peran Bapak, orang tua Bapak dan Bapak secara spiritual dan juga secara praktis bagi masyarakat suku Bapak. Ya, memang. Karena di dalam suku saya, Bapak saya kalau ada perselisihan kampung, masalah tanah, masalah keluarga bercerai atau masalah perkelahian, memang mereka sebelum ke kepolisian mereka datang ke Temenggung, itu pengurus adat, dan diselesaikan secara musyawarah di pengurus adat. Karena waktu itu tentunya hukum adat masih sangat kental berlaku di masyarakat di mana Bapak tinggal ya. Iya, memang adat itu ada dua jenis, Pak. Adat yang penyembah berhala kita tinggalkan, tapi adat tata krama tetap kita gunakan. Oke. Baik, Bapak Pendeta Niko. Kemudian akhirnya Bapak tidak terlalu asing menyikapi panggilan. Apa yang paling utama membuat Bapak terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan? Karena ikut orang tua saja, atau memang Bapak benar-benar meyakini panggilan itu bagi Bapak? Memang sejak kecil saya selalu ikut ayah saya untuk hari Minggu pergi menginjili ke kampung-kampung, ke desa-desa. Tapi saya baru bertobat itu waktu saya SMA tahun 1977 di Pontianak. Itu melalui pelayanan pendeta Atsumi yang dari Jepang. Karena dia melayani di Sintang. Oh, jadi sejak SMA Bapak sudah punya kaitan dengan pelayanan pendeta Atsumi ya? Sudah. Oke. Karena waktu itu YPPI bekerja sama dengan gereja GPPIK di Muhammadiyah, terus di Sintang dengan Kemenjil. Jadi ada kerjasama YPPI dengan gereja-gereja kami waktu itu. Oke. Lantas akhirnya Bapak memutuskan untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi ke Institut Injil Indonesia. Ya, sebelum ke Indonesia, waktu saya tamat SMA, Pak Wagiono ketemu dengan bapak saya. Suruh saya ke Tanjung Enim, tapi saya masih SMP. Saya bilang saya belum siap. Oke. Karena waktu itu banyak teman saya ke Tanjung Enim, si Aris Tembay, Pak Yasani Yahya, Agustinus Asun, banyak yang dari Kalimantan Barat dikirim ke Tanjung Enim. Oke. Baik. Artinya berarti nama Tanjung Enim sebenarnya juga sudah ada dalam memori. Malah Pak Wagiono suruh saya berangkat ke sana, tapi saya merasa masih belum begitu matang. Saya bilang saya SMA dulu. Jadi waktu tamat SMA baru saya ke I3 tahun 79. Sebelum tahun 79, 78 saya praktek 1 tahun
di tempat Pak Atsumi kayak mission house untuk persiapan 1 tahun sebelum masuk teologi ya. Oke. Baik, Pak Pendeta. Sekarang ini akhirnya setelah Bapak tamat dari Institut Injil Indonesia, Bapak bergabung ke YPP dan kemudian ada waktu itu di juga gereja penyebaran Injil Indonesia begitu ya. Gereja Pekabaran Injil Pekabaran Indonesia. Injil Indonesia. Ya. Bakal game. Dan kemudian sekarang, nanti kita bercerita itu, nah sekarang Bapak menjadi Ketua Majelis Daerah YPP Kalimantan Barat dan sekaligus Ketua STT-ATI. Bagaimana perkembangan pelayanan di sana? Wah, sangat maju. Wow, senang. STT-ATI cukup berkembang. Kita ada 2 prodi, S1-nya, S1 PAK dan Teologi, dan juga kita tahun ini buka program Magister atau S2. Wow, oke, luar biasa. Tentu kemajuan-kemajuan itu. Nah, saya ingin sekarang Bapak juga oleh keputusan Majelis Agung YPP GMII, Bapak ditetapkan atau terpilih menjadi Ketua Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Gimana ceritanya itu, Pak Pendeta? Memang pertama saya menolak. Karena jabatan saya sudah cukup banyak. Ketua STT-ATI sudah 2 periode. Ketua Majelis Daerah 1 periode. Saya juga Ketua Umum Christian Center di Kabupaten Mempawah. Saya juga Ketua Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, PIKI, di Kabupaten Mempawah. Sebetulnya waktu jabatan ini ditawarkan, saya bilang saya bisa membantu tapi jangan ketua umum. Tapi pada akhirnya tetap jadi ketua umum? Iya, memang saya menerima amanah. Oke. Karena saya pikir ini pelayanan daripada Tuhan melalui Majelis Agung, saya harus terima selagi saya sehat dan ada kesempatan. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Bagi saya mungkin core-nya bukan. Bagaimana Bapak melihat pelayanan ini di tengah situasi keadaan yang seperti ini? Iya, memang saya termasuk pelaku sejarah ya. Oke. Saya tamat dari Bachelor of Theology dari 3 itu tahun 84. Tahun 79 saya masuk. 85 saya sudah diutus untuk sebagai associate member di Kalimantan Barat. Sebenarnya gereja TPIK minta saya kembali untuk pegang jemaat di Kota Madia, tapi ditulis surat ke Batu Pak almarhum pendeta Dr. Petrus Octavianus bahwa dikatakan, Saudara Niko Gading ini kami perlukan untuk pelayanan di Kalimantan Barat, khususnya di Majelis Daerah YPP. Sehingga saya sejak tahun 85 sampai sekarang di Sintang, di Ketapang, di Landa, di Pontianak, di Anjungan itu sudah merupakan area saya. Sehingga pada waktu GMI berdiri itu tahun 84 kan tanggal 30 November tahun 84. Waktu itu GPII namanya. Iya. Memang YPPI tidak diizinkan untuk mendirikan gereja, tapi itu adalah keputusan krusial yang diambil oleh para pemimpin YPPI yang waktu itu di Junggo, termasuklah Pak Sumi di dalamnya, almarhum Pak Oktav, dan ada 57 jemaat yang ada di Kabupaten Sintang yang waktu itu mereka tidak mau kembali ke gereja asalnya, tapi mereka mau dilayani YPP karena banyak mahasiswa I3 Tanjung Enim yang waktu itu pelayanan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang, di pesisir Sungai Kapuas dan di Sungai Melawi. Dan waktu itu memang hamba Tuhan di situ adalah Pak Pendeta Atsumi. Sehingga jemaat-jemaat yang kita layani itu mereka katakan kami mau dilayani oleh YPP. Saya mencoba mengerti, memahami gerakan itu. Pada waktu itu memang begitu dahsyatnya, ada banyak orang yang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus, macam-macam latar belakangnya, dan menginginkan kebersamaan dengan pelayanan YPP, dan terbentuklah GPI. Itulah sejarahnya. Terbentuklah GPI, dan Bapak salah satu orang yang juga terlibat dalam pembentukan gereja itu. Saya dilantik jadi pendeta GPI tahun 87. Nah, tahun 80.
Kemudian Bapak ikut juga memperluas GPII di seluruh Kalimantan Barat. Betul. Saya Korwila, saya waktu itu sekretaris majelis daerah, itu sekaligus sekretaris Korwila GPI di Kalimantan Barat. Oke, Pak Pendeta, tentu bukan lagi rahasia umum bahwa dalam perjalanan sejarah gereja ini telah mengalami ada satu pergolakan, dan bukan hanya di GPII ya, tapi di banyak gereja juga mengalami itu. Hanya tergantung bagaimana meresponi pergolakan dan konflik itu. Dan Bapak ada di pusaran persoalan di Kalimantan Barat itu. Ada bukan Bapak yang menciptakan persoalan, tidak, tapi ada di pusaran persoalan itu. Bagaimana Bapak melihat persoalan itu pada waktu itu? Iya, memang yang pertama tahun 92 itu nama GPII karena pecah, jadi tidak boleh nama GPI, jadi harus cari nama masing-masing. GPII ini memilih nama GMII. Oke. Yang tidak, dia memilih nama GKRI. Oke. Pada waktu itu bagaimana? 50-50 atau lebih banyak GMII waktu itu? Oh, lebih banyak GMII karena waktu itu GPI itu kan dilayani oleh di GPI ada Departemen PI, Pak. Oke. Tokoh Departemen PI itulah yang suka membuat waktu yang singkat terjadilah di seluruh provinsi ada pelayanan GPI. Oke. Dan kemudian setelah konflik yang pertama, bisa dikatakan berapa? 80%, 90% masuk GMII? Di Kalimantan Barat hanya satu jemaat yang di GKRI, di Ketapang. Lainnya tetap ke GMII. Artinya begitu dahsyatnya pilihan untuk ke GMII bersama dengan YPP. Dalam perjalanan waktu, Pak Pendeta, kemudian muncul lagi konflik. Bagaimana Bapak melihatnya dari kacamata seorang pribadi Pendeta Niko Gading? Memang ada beberapa kali sidang sinode di Anjungan tahun 2000, tahun 2005, yang puncaknya ialah tahun 2010 di Caringin, Bogor. Sehingga GMI ada yang berkantor pusat ke Batu dan ada yang ke Jakarta. Sehingga terjadi lagi perpecahan. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya, saya secara manusia agak sedih ya. Karena alumninya dari Tiga, dari ATI, dari Tanjung Inim, yang waktu itu mereka melepaskan hubungan kesenapasan dengan YPPI dan juga menghapus Majelis Agung atau Majelis HAM. Sehingga mereka berjalan dalam rel sendiri, di luar benang merah YPPI. Apa yang boleh Bapak coba deskripsikan rasa, kalau Bapak bisa mengulang, bukan mengorek luka, enggak. Kalau bisa Bapak mencoba mendeskripsikan rasa waktu itu, jika dideskripsikan sekarang, bagaimana Bapak menceritakannya? Saya kadang-kadang tidak mengerti juga ya, mengapa kok terjadi demikian. Sebenarnya yang menjadi yang sangat menderita ialah gembala jemaat dan juga jemaat. Yang mereka sebenarnya khususnya jemaat, khususnya di Kalimantan Barat ya, mereka tidak mengetahui sama sekali. Itu dia. Maka sekarang mereka tanya, kenapa Pak Niko nggak pernah datang mengunjungi kami lagi? Kenapa tidak pernah mengirim mahasiswa praktik? Kenapa tidak mengirim? Kalau saya bilang karena tidak ada permintaan dari saudara-saudara. Kalau saudara minta, kami tetap layani. Mereka sekarang rindu sebenarnya untuk roh YPP itu tetap melayani dan mengunjungi mereka. Tapi karena haluannya sudah berbeda, kadang-kadang kita ya dihalangi. Itu sekarang masih banyak di Kalimantan Barat yang telepon, Pak Niko kunjungi kami, Pak Niko kunjungi kami. Kemarin saya ke Baung, terus beberapa waktu saya ke daerah Melawi. Mereka senang menerima kita, rindu mereka. Pak Niko sendiri kan adalah katakanlah kita bukan bicara primordial, bukan. Tapi faktanya bahwa Bapak sendiri adalah orang asli Kalimantan Barat dan Bapak ikut dalam perjalanan pembangunan gereja itu di Kalimantan Barat. Bagaimana keadaan Bapak dengan saudara-saudara Bapak
yang tentu ada beririsan dengan konflik itu waktu itu? Karena kalau saudara saya lebih banyak mereka di gereja GPPIK ya, di asal saya ya. Ya, Bukan hanya saudara kandung, tapi saudara-saudara sesuku. Iya, memang kami jadi kayak diadu domba. Diadu domba. Ya. Tapi saya sampai sekarang masih rekonsiliasi dari mereka, tetap mengunjungi mereka, tetap mendoakan mereka. Kalau sakit kita doakan, kalau ada masalah kita bantu mereka menyelesaikan masalah. Itu dari hati Bapak atau Iya. itu fakta yang Bapak sesuatu yang Bapak lakukan atau hanya semacam kalimat saja? Enggak. Fakta. Ini fakta. Saya bisa tunjukkan waktu saya ke Sintang, nama teman saya dulu Pak Sebron, itu di daerah Melawi, saya sendiri buka jemaat itu tahun 79. Dan mereka masih ingat saya suka main bola, main voli, saya dibayar mereka hanya 8 gantang padi. Waktu saya sebelum ke-3 saya buka jemaat itu di Bloyang namanya, di Sintang. Saya sendiri buka itu. Dan mereka rindu saya datang ke sana. Bagaimana Bapak melihat, mendengar, tadi Bapak katakan bahwa ada banyak jemaat itu sebenarnya nggak ngerti persoalan di atas. Yang di grassroots ini, yang di akar rumput ini nggak ngerti. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada mereka? Ya, selama ini saya menjelaskan kepada mereka, karena saya katakan dengan mereka bahwa sebenarnya pelayanan di Kalimantan Barat ini yang merintis itu YIPI. Gereja-gereja yang ada di Kalimantan Barat itu adalah hasil pelayanan YPP melalui STTAT. Pak, di sekitar Anjungan itu semua gereja-gereja yang di sekitar itu nama sertifikatnya dosen STTAT, mahasiswa UIN di situ. Jadi memang fakta-fakta Pak, di Kalimantan Barat itu banyak aset-aset sekarang atas nama YPP. Aset rohani. Ya, aset rohani dan aset fisik juga. Wow, aset fisik juga. Iya. Salah satu di Peniti itu gereja itu izinnya rumah Pendeta Niko Gading. Oke. Dan yang di sekitar Anjungan ini semua nama-nama tanah itu adalah milik dosen STTAT. Oke. Baik, tapi bagaimanapun juga itu sudah ibaratnya tempayan, toh sudah pecah kan begitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tempayan itu pecah. Sekarang Bapak menjadi ketua sinode GMII, ya. Meskipun tidak ada pembicaraan tentang bagaimana, tapi mau Bapak bawa kemana GMII? Apapun yang terjadi, sekarang komando tongkatnya itu ada di tangan Bapak. Iya, saya ada firman Tuhan yang melandasi dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1, bahwa dasar yang Tuhan berikan kepada YPP itu adalah bangunan yang kokoh di atas batu karang. Oke. Yang kedua, saya menerima juga tugas ini berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku menerima pelayanan ini karena Tuhan anugerahkan kepada saya. Dan juga yang ketiga, firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tuhan Yesus menugaskan saya melalui majelis agung sehingga saya mengambil pundak kepemimpinan ini walaupun ada angin badai, terpaan, godaan, tantangan. Saya siap berdiri di atas batu karang yang teguh karena de facto dalam sejarah saya tahu bahwa sejarah gereja ini adalah melalui pelayanan YPPII. Bapak kok begitu tegas mengatakan meski ada badai, meski ada tantangan. Pada waktu Bapak pertama sekali menerima tugas itu, kira-kira tantangan dan badai seperti apa yang Bapak lihat di depan? Sekarang memang kami lagi bekerja keras untuk menyiapkan data jemaat yang kami layani. Jadi saya lebih banyak pembenahan ke dalam, memperkuat
Korwila, memperkuat tim kerja, dan memperkuat gembala jemaat. Dan sekarang Bapak, itu saya kunjungan ke Ketapang, sekarang ada beberapa tenaga hamba Tuhan kita yang membuka pos-pos pelayanan baru. Ada cabang-cabang jemaat. Kita sekarang giat untuk penginjilan dan misi. Itu kemarin waktu rapat majelis daerah, kami akan melihat lagi Kabupaten Bengkayang. Kamu mau lihat lagi di Kabupaten Sanggau, daerah perbatasan. Mengapa? Karena banyak juga orang-orang Kalimantan sekarang ada jadi mualaf. Mereka juga ada dari teman kita ini, dari gereja Bawang ini, supaya Kalimantan Barat juga hijau. Nah saya merasakan sebagai orang Dayak, bahwa Kalimantan Barat ini kekristenan tetap eksis dan berkembang. Walaupun secara intern kadang-kadang banyak juga tantangan dan problema, tapi saya tidak ambil pusing. Anggaplah itu seni-seni dalam pelayanan pekerjaan. Karena sejak Rasul Paulus, sejak nabi-nabi dulu, mereka tidak ada yang zona nyaman. Zona penuh dengan tantangan dan serangan. Oleh sebab itu maka saya senang kalau ada tantangan. Saya tidak senang zona nyaman. Pak Pendeta, pada waktu tongkat ini sekarang diberikan ke Bapak dan tim, begitu ya, tim yang saya pikir solid sekali. Bapak rapat pertama, apa yang Bapak-bapak atau tim ini coba deskripsikan, coba petakan amanah yang seperti apa yang akan Bapak lakukan? Atau dikatakan dari visi ke misi, apa yang akan Bapak lakukan paling utama ketika berbicara dalam teamwork atau kelompok kecil Bapak, pengurus harian Sinode GMII yang baru, Bapak sebagai pemimpinnya. Apa yang benar-benar mendesak untuk kalian lakukan untuk GMII? Memang sekarang saya termasuk bekerja keras juga untuk membawa game ini. Yang pertama supaya solid ke dalam, dan saya melihat tim saya di Majelis Harian Sinode dan Majelis Lengkap, kayaknya mereka sudah siap saya komandokan. Wow. Siap bekerja. Tadi malam saya rapatin Korwila, siap bekerja. Nanti malam lagi saya rapat dengan Majelis Sinode, siap bekerja. Weekend ini, hari Sabtu Minggu ini kami akan ke Ngabang. Nanti akhir bulan ini akan ke Pematang Siantar. Jadi sudah banyak program-program kita yang sudah kita laksanakan, dan saya pikir ini merupakan tanda-tanda untuk kemajuan. Itu kan semangat mula-mula, biasalah pengurus baru, kita kerja-kerja. Tapi kan kerja ini bukan soal pergi, Pak Pendeta. Pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi apa kira-kira yang menjadi mimpi seorang Niko Gading pada saat masa kepemimpinannya ini, di mana tongkat Bapak bawa, tongkat estafet Bapak, selama dalam perjalanan di mana Bapak megang itu, apa mimpi Bapak untuk GMII? Ya, mimpi saya menjadi gereja yang mandiri, gereja yang bermisi, gereja yang memberitakan Injil, gereja yang memuridkan. Visi saya demikian. Dan jadi nanti memang kami akhir tahun ini akan ada Rakel Will, Raker di tiap Korwila, dan nanti bulan Maret kami ada Rakernas di Batu. Sehingga kita akan menyusun program per tahun dan program 5 tahun yang bisa terukur, tapi disertai dengan data-data yang valid. Kalau seandainya ada orang yang meragukan Pak Niko, gimana cara Pak Niko mau menyatakan sekali Tuhan memilih dan memanggil, ini akan saya perjuangkan. Bagaimana cara Pak Niko menjawab kalimat atau mendefinisikan atau mendeskripsikan kalimat seperti itu kepada orang-orang yang meragukan Bapak? Sampai hari ini belum ada orang berkata meragukan saya. Semua yang nelpon saya mengucapkan selamat, maju, kami dukung, maju, kami dukung, maju, semangat. Belum ada yang meragukan saya.
Tapi itu tentu nggak mungkin saya meragukan Pak Niko. Tapi menurut Bapak emang apakah tidak ada yang meragukan Bapak? Oh ada, di balik udang ada batu, di balik batu ada udang. Nah itu, bagaimana kira-kira Bapak mau menjawab kepada orang-orang yang meragukan itu? Oh, saya membuktikan diri dengan saya bekerja dengan tata dasar tata rumah tangga, aturan yang berlaku, dan saya tetap dalam koridor sebagai pemimpin rohani. Oke, oke. Pak Niko, bagaimanapun tadi kan Bapak bercerita bahwa Bapak masih ada hubungan dengan orang-orang yang dulu Bapak rintis, gereja-gereja yang Bapak rintis. Di luar sana, pasti ada orang-orang juga yang merindukan untuk cinta pertama bersemi kembali, kan begitu ya? Itu pasti ada, tidak mungkin. Karena bagaimanapun kata orang, oh ini kita saudara, satu darah, satu ibu. Pernah kita dilahirkan dari alma mater yang sama. Dan bla 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 kalimat-kalimat itu. Bagaimana Bapak menyikapi ini di masa kepemimpinan Bapak di Sinode GMII? Ya, saya harus mengutamakan positive thinking. Dan saya ingin bersahabat dengan semua orang. Wow. Kalau mereka mengundang, saya welcome. Kalau mereka minta didoakan, welcome. Memang juga di daerah Landa itu banyak loh keluarga saya. Keluarga saya banyak di Ngabang Plasma 1, di sekarang Haleluya. Dari Haleluya itu kan juga dulu detik-detik terakhir mereka tulis surat. Saya coba deskripsikan ini kayak ABCD pilihan kayak ujian. Sikap Pak Niko terhadap kenangan masa lalu. Ya, kenangan masa lalu. Merampas kembali kenangan masa lalu itu. A. B. Melupakan dan mengubur masa lalu. C. Mengikat kembali cinta masa lalu. D. Berjalan bersama-sama, pura-pura tak kenal, dan tujuan masing-masing. A, B, C, D. Pilih mana Pak Niko? C. Mencintai kembali. Iya. Merendah sekali. Merendah lagi. Merajut lagi. Rujuk bersama. Visi misi pertama. Saling mengasihi. Jangan saling berkelahi. Jangan gondok-gondokan. Percuma, dan itu iblis punya main, iblis punya cara kerja untuk memecah belah kita sebagai umat percaya. Kira-kira Bapak bagaimana cara, kan ini kan kalau mencintai kan harus ada proaktif juga dong. Cinta itu kan tidak kalau Bapak memang pengen mencintai kembali, merendah kembali masa lalu itu, kenangan masa lalu itu. Kira-kira apa yang pernah dalam benak Pak Niko untuk mewujudkan cinta atau kenangan masa lalu itu? Apa yang pernah di pikiran Pak Niko? Salaman saja, bertemu di pesta, atau ngobrol saja? Atau apa yang pernah di pikiran Pak Niko? Ya, saya mau bertemu dengan mereka, salam. Beberapa waktu lalu juga saya banyak waktu di Jakarta ketemu teman-teman yang ya baik, salam. Saya bilang bagaimana kita rekonsiliasi, ya nanti kita lihat. Jadi saya selalu proaktif Pak untuk merajut kembali kebersamaan. Ini terbuka umum loh Pak Niko. Ini terbuka umum loh. Ini tersimpan bukan hanya malam ini di platform ini, juga ada platform yang lain. Ini terbuka dan ini bisa diakses diam-diam banyak orang semua bisa mengakses dan melihat dan mendengarkan perkataan Bapak ini. Iya, saya bertanggung jawab karena sikap saya ialah mengasihi sesama manusia. Kasih Kristus lah. Kalau saya melihat latar belakang itu kayaknya sudah tidak mau lagi bertemu, memandang wajah pun tidak mau. Tapi apa gunanya kita melayani pekerjaan Tuhan kalau kita ini musuh bebuyutan? Saya pikir nggak usah aja jadi hamba Tuhan. Nggak usah aja jadi pemimpin gereja. Ngapain?
kita sama kita kok nggak rukun. Dalam kitab Mazmur itu 100 berapa itu? Hendaklah kamu rukun. Nah itu yang sama terapkan. 133. Ya, Mazmur 133 kan? Kita harus rukun, Pak. Dengan agama Islam, agama Katolik, Hindu, Buddha, kita rukun. Loh, apalagi kita sama-sama salib. Dan satu ibu. Oh iya, dapurnya itu YPPI, I3, Tanjung Enim, STTAT. Kalau begini Pak Niko, berandai-andai, karena semua perandaian saya ini bisa jadi semua merupakan fakta-fakta di lapangan. Mungkin orang berkata, alah Pak Niko, karena mentang-mentang sekarang sudah ketua Sinode GMII. Dulu nggak ada punya sikap seperti itu. Kalau dulu pengen punya rasa damai di hati Bapak, kenapa baru sekarang ngomong begitu? Seandainya ada orang berkata seperti itu, apa yang saya dari dulu hati saya YPPI dan GMI. Dari dulu saya pengurus Korwila, saya di kepengurusan Majelis Sinode itu tiap 5 tahun saya terpilih. Saya malah pernah diangkat jadi sekkum, cuma saya tidak siap ke Jakarta. Saya alihkan dengan yang lain. Waktu sidang-sidang Sinode, Pak, suara terbanyak kan dari Kalimantan Barat. Cuma kan saya tidak ambisi untuk mengejar jabatan, Pak. Ketua STTAT, MD, Ketua Sinode, Ketua Umum GMI. Tidak ada dalam benak saya mau jadi pemimpin. Saya hanya menerima amanah. Untuk Ketua Sinode ini pun saya tidak, malah saya tolak sebenarnya. Tapi Tuhan berbicara melalui para pemimpin. Saudara Niko Gading, kamu harus ambil estafet ini untuk menolong gereja ini. Oke, saya siap. Apapun terjadi, saya siap untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa orang masuk surga. Dan saya merasa saya orang Kalimantan Barat berbeban. Apalagi sekarang si Jokowi, Presiden Jokowi akan pindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, pusat Kalimantan Timur. Itu berarti kan satu pengharapan bahwa orang Kalimantan, orang Dayak, tetap kekristenan itu menjadi yang terpenting. Karena orang Dayak mayoritas Kristen, khususnya Kalimantan Tengah itu gereja GKI terbesar. Oleh sebab itu maka saya selaku orang Dayak juga, supaya Pulau Kalimantan ini tetap berdiri teguh kepada imannya, yaitu Yesus Kristus. Oke, baik. Pak Pendeta, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang secara internal Bapak kan tidak mudah juga sistem sekarang. Bapak Ketua Sinode GMII, Bapak di Kalimantan, Bendahara, Sekretaris Umum ada di Pulau Jawa, begitu ya. Sudah siap dengan kata orang kalau dalam berpasaran ini LDR. Apa itu? Long distance relationship. Nah, ini yes. Bapak berjauhan itu. Sementara YPP ada di Batu dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Saya pikir tidak ada masalah. Kita sekarang, saya dengan Bapak Zoom. Sekarang kami tiap kali rapat Zoom, tidak ada masalah. Malah sekarang tempat itu tidak jadi masalah karena sekarang era internet, era digital, era informasi ini memang kita sudah gunakan media-media ini. Saya pikir lebih cepat sekarang. Tidak harus saya berkantor di Batu. Memang Bapak sampaikan begitu kepada Majelis Agung? Iya. Saya katakan saya tidak pindah di Batu. Saya tanah tumpah darah saya ada di Kalimantan Barat. Wow. Begitu ya Pak? Betul. Luar biasa. Oh, Pak Niko, baik. Kita ini karena bagaimanapun harapan Bapak. Oke, tadi sudah saya katakan mimpi Bapak dengan GMII dan sebagainya. Kira-kira kalau seandainya ada orang di bawah ini Pak, hamba-hamba Tuhan, GMII, yang sudah mulai berputus asa dengan
persoalan-persoalan organisasi yang mendera gereja ini. Apa yang mau Bapak lakukan untuk mereka? Sampai hari ini tidak ada keluhan dari para gembala yang sejauh saya tidak ada keluhan dan mereka semangat dan mereka membackup kita berjuang. Ada masalah di daerah masing-masing kita berjuang dan buktinya juga hasil Pak. Beberapa di Ketapang, di Tebelo, masalah-masalah itu kita tetap tegar menghadapi. Dan mereka nggak ada yang mau mundur, nggak ada yang merasa wah dengan masalah ini kita diam-diam saja. Malah saya katakan renungan. Sekarang tiap pagi hari Senin kami renungan, Vespa, persekutuan Senin pagi. Semua hamba Tuhan. Dan kemarin tanggal 12 jam 5 sampai jam 6 sebenarnya saya harus ke Anjungan, tapi saya di Pontianak, sesudah renungan baru saya ke Pontianak. Saya sampaikan dengan para pendeta. Jangan kita pesimis, bahkan statis. Tapi kita harus dinamis. Sebagai hamba Tuhan, kita harus kreatif, inovatif, cari jiwa, buka pos baru, cari jiwa, menginjili. Jangan kita berebut, jangan curi domba orang, jangan. Kita menginjili jiwa-jiwa baru. Masih banyak di Kalimantan ini daerah-daerah yang perlu dicapai oleh Injil. Tapi apakah hanya Bapak memang mau konsentrasi ke Kalimantan saja atau ini kan Indonesia, Pak Pendeta? Iya, tapi saya harus perkuat basis Kalimantan Barat, baru Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Tapi saya tetap mengejar NKRI. Ini visi Bapak atau setelah Bapak duduk bersama dengan Majelis Harian Sinode bahwa Bapak mau konsen dulu di Kalimantan, atau ini kan GMII sudah kadung ada di Indonesia loh, Pak? Iya, tapi prioritas saya untuk Kalimantan. Karena sejarah berdirinya adalah di Kalimantan Barat, di Sungai Sawak Sintang. Itu titik berangkatnya. Gereja ini dimulai, memang diputuskan di Batu, tapi titik berangkatnya adalah dari Kalimantan Barat. Itu sejarah. Jas merah. Jangan lupa sejarah. Pak Pendeta, kalau seandainya saya berkata, kan ini pemimpin sudah silih berganti. Dalam teori kepemimpinan, Bapak juga harus mengenal gaya Bapak, gaya kepemimpinan. Kira-kira apa yang membedakan Bapak dengan orang-orang lain, dengan pemimpin-pemimpin lain? Saya juga tidak paham ya. Dan saya dikasih tugas ini juga saya sebenarnya, Tuhan siapakah? Saya kadang-kadang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saya kadang-kadang merenungkan siapakah aku ini Tuhan? Mengapa saya diberikan jabatan seperti ini? Saya juga bertanya, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Malah keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, kenapa kok Bapak kok mau menerima jabatan itu? Bapak kan sudah banyak jabatan. Janganlah Pak, saya di tengah keluarga mendapat tantangan. Tapi saya jelaskan bahwa saya ini menerima tugas dari Tuhan Yesus. Sekarang mereka lega. Oke. Tadi perbedaannya antara Bapak dengan pemimpin-pemimpin yang lain itu jawabannya siapakah aku ini Tuhan, begitu ya. Jadi biji matamu. Saya tidak bisa membandingkan. Saya bukan orang baik, saya orang berdosa. Bahkan paling berdosa. Saya pun tidak punya kelebihan. Saya tidak punya kelebihan. Saya orang di kampung, tapi Tuhan percayakan ini sungguh luar biasa. Oke, Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau kita berbicara tentang ini kan programnya Miracle, Pak Pendeta ya. Iya. Tentang kebaikan Tuhan. Yang paling Bapak rasakan sebagai anak seorang tumenggung, anak seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Sekarang anak-anak Bapak diberkati Tuhan, cucu sudah ada. Kalau Bapak simpulkan tentang kebaikan Tuhan, cerita kebaikan Tuhan seperti apa yang paling Bapak unggulkan, paling Bapak banggakan di hadapan Tuhan sebagai seorang pendeta Niko Gading? Ya, Tuhan mengasihi saya.
Tuhan mempercayakan pelayanan kepada saya, Tuhan memberikan kesehatan kepada saya, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang saya perlukan dan saya merasa tidak kekurangan. Seperti firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Pagi tadi istri saya, Ibu Sri Ernawati berkhotbah, dia katakan begini, hamba Tuhan tidak mencari berkat, tapi hamba Tuhan dikejar berkat. Apabila melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan kesabaran, melayani dengan tekun, melayani dengan kerendahan hati, dan ikut kehendak Tuhan, titah Tuhan, maka hamba Tuhan tersebut pasti dilindungi, diberkati, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya aminkan itu. Amin. Pak Pendeta, kalau tadi bicara kebaikan Tuhan, kalau bicara ada satu semacam, artinya bukan kesalahan, bukan dosa, tetapi sesuatu yang Bapak belum lakukan dan yang masih pengen Bapak capai, atau ada sesuatu di masa lalu yang benar-benar Bapak belum lakukan. Adakah sesuatu itu yang pengen masih Bapak lakukan dalam hidup Bapak? Kalau soal jabatan Bapak sudah, soal uang Bapak terkenal di Kalimantan, Bapak orang kaya, kan begitu ya. Soal aset Bapak juga udah punya gitu. Apa yang masih belum Bapak saya pikir apa namanya yang belum Bapak capai dalam kehidupan Bapak? Wah, ini pertanyaan gampang-gampang susah dijawab. Saya merasakan bahwa sepertinya tidak ada lagi yang saya perlukan selain saya sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Wow. Dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya pikir itu saja, tidak ada yang lain. Saya tidak perlu yang lain-lain lagi. Yang penting saya dan mewariskan iman saya kepada anak, menantu, dan cucu. Wow. Itu warisan yang saya harus kerjakan untuk keturunan saya. Saya tidak akan meninggalkan harta kekayaan, tapi saya akan meninggalkan warisan rohani, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Pendeta Niko Gading ini. Saya bangga sekali ikut dalam barisan yang menjadi sahabat Bapak. Meskipun usia kita masih terpaut, Bapak sangat lebih senior. Oh iya, kita kuliah MD, kuliah MTH, kuliah doktor, mungkin doktor nggak sempat ya, tapi kan saya termotivasi dengan Pak Marlon. Apalagi kalau Pak Marlon khotbah, saya pikir kapan saya khotbah seperti Pak Marlon untuk khotbah di kaum milenial. Ini di luar miracle. Baik Pak Pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang Bapak pernah melewati masa-masa sulit dalam perjalanan gereja, bolehkah Bapak menyampaikan sesuatu sebagai closing statement dari perbincangan kita pada malam hari ini? Mungkin di luar sana tentu ada banyak yang juga bermacam-macam melihat hidup Bapak, atau juga melihat hidupnya. Dan juga mungkin ada dalam konflik-konflik organisasi. Bolehkah Bapak menyampaikan sesuatu pencerahan kepada kita pada malam hari ini dari pengalaman hidup seorang Pendeta Niko Gading? Bapak katakan tadi saya orang kampung, tetapi di mata Tuhan kan nggak ada orang kampung, orang kota kan Pak? Semua adalah hambanya. Monggo Pak, mari silakan sebagai closing statement Bapak. Jadi yang pertama ialah kalau kita terpanggil benar-benar menjadi pada panggilan jelas, firman Tuhan jelas, saya pikir itu merupakan dasar. Yang kedua, dalam lembaga apapun kita melayani, kita harus meyakini bahwa Tuhan memakai lembaga ini. Nah, saya dididik melalui pelayanan YPPI, di sekolah teologi YPPI, sehingga itulah yang mewarnai hidup saya. Itulah yang memotivasi saya, dan saya belajar khususnya dengan pendiri kita yang almarhum Pendeta Dr. Petrus Octavianus. Saya banyak belajar dari beliau. Saya banyak melihat hidup beliau yang dari
orang biasa, pemulung, terus memulai pelayanan di Batu dengan nol, sampai sekarang berkembang. Itu semua oleh karena ada pemimpin rohani yang saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melupakan itu. Dulu ada Pak Detmar Sengeman, Pak Polkar Sengeman, misionari di Kalimantan, Pendeta Atsumi, Pendeta Sungon An, Atsumi dari Jepang, Sungon An dari Korea. Saya melihat misi-misi itu memang begitu berkorban ya, meninggalkan kota mereka yang besar, zona nyaman, tapi mereka pergi untuk memberitakan. Kalau Pak Atsumi itu dia Rasul Sintang, kalau Sungon An itu Rasul Ketapang. Dan saya mau mengikuti jejak mereka. Mereka sudah berkorban. Misionari dari Amerika, Elmer Warkentin, mereka mendirikan sekolah teologi di Berea Angsa. Pak Atsumi, Pak Oktap mendirikan sekolah STT API di Anjungan. Yang dulu sebenarnya mau didirikan di Nisawa, tapi akhirnya di API. Supaya kami dari Kalimantan tidak perlu jauh-jauh ke Batu, sehingga di Kalimantan juga ada sekolah teologi AYP. Karena waktu itu untuk konteks Kalimantan ialah kayak laboratorium animisme. Dan di Sumatera itu daerah-daerah yang juga cukup berat. Sehingga itu juga ada sekolah teologi. Puji Tuhan sekarang udah ada tanah baru mau bangun. Oh, luar biasa. Saya tentunya bangga sekali dengan perbincangan ini dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Niko Gading dalam bincang-bincang di program kami Miracle. Dan luar biasa bagaimana semangat itu, cinta, bukan hanya kepada Tuhan, tapi untuk pekerjaan Tuhan sangat tercermin melalui sikap dan kata-kata Bapak Pendeta Niko Gading. Sampai di sini perjumpaan kita di program Miracle, di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan, dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Shalom.